Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai salah seorang panglima Romawi yang kemudian masuk Islam dan juga meninggal dalam keadaan syahid. Beliau bernama Gregorius Theodorus. Nah, tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita mengetahui sejarah-sejarah yang berkaitan dengan pahlawan di masa lalu. Nah, bagaimana kisahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Pada tahun 636 Masehi, terjadilah peperangan yaitu Perang Yarmuk yang melibatkan antara kaum muslimin melawan Kekaisaran Romawi di perbatasan Syria atau yang sekarang lebih kita kenal sebagai Suriah. Yang mana ketika itu di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Pasukan muslim yang berjumlah hanya 39.000 prajurit dengan gagah berani melawan pasukan Romawi yang jumlahnya mencapai 240.000 prajurit. Ketika itu, pasukan muslim berhasil membuat pasukan Romawi kewalahan. Sang panglima dan komandan pasukan Romawi yaitu Gregorius Theodorus dibuat terkesan dengan keberanian pasukan Islam dan pimpinannya, yaitu Khalid bin Walid. Namun, Gregorius tidak ingin pasukannya terus berjatuhan hingga akhirnya ia mengajak Khalid untuk bertarung satu lawan satu. Ketika itu, duel antara dua panglima ini pun terjadi dengan disaksikan oleh kubu kedua belah pihak. Khalid menguasai pertarungan itu sampai tombak baja yang digunakan Gregorius patah oleh pedangnya. Sontak saja hal itu membuat Gregorius terkejut dengan hati dipenuhi rasa kagum akan kehebatan Khalid. Saat itu, Khalid bisa saja menyelesaikan pertarungan dengan menebas lawannya. Akan tetapi, kegarangannya di medan perang tidak sampai melupakan kelembutan hatinya. Ketika itu Khalid masih memberikan kesempatan kepada Gregorius. Merasa heran kenapa Khalid tidak segera membunuhnya, Gregorius pun kemudian mengajukan pertanyaan kepada Khalid. Dengan lapang dada, Khalid pun mau menjawab pertanyaan Gregorius meski sebenarnya mereka sedang bertarung. Ya Khalid, katakan dengan sejujur-jujurnya dan jangan bohongi saya. Apakah benar Allah telah menurunkan Nabi dengan membawa pedang dari langit, lalu menyerahkannya kepada kamu, sehingga kamu mendapat julukan Saifullah, yaitu pedangnya Allah? Setiap pedang itu dihunus, tidak akan ada lawan yang tidak tertunduk. Tanya Gregorius kepada Khalid bin Walid. Ketika itu Khalid pun menjawab, semua itu tidak benar. Kemudian Gregorius bertanya kembali, lalu kenapa kamu dijuluki sebagai Saifullah? Keduanya kemudian menghentikan pertempuran dan melanjutkan dialog mereka. Lalu Khalid menjawab, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Mulia mengutus seorang nabi kepada kami. Semula kami menentangnya dan memusuhinya, tapi sebagian dari kami mengimani dan mengikutinya. Di mana ketika itu aku termasuk yang mendustainya. Akan tetapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hidayah ke dalam hatiku, sehingga ketika itu aku memutuskan untuk beriman dan menjadi pengikutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, ya Khalid, engkau adalah sebuah pedang di antara sekian banyak pedang Allah yang terhunus untuk melawan kaum musyrikin. Beliau mendoakan saya supaya tetap menang. Karena itulah aku dijuluki sebagai Saifullah. Ketika itu Gregorius pun percaya dengan jawaban Khalid dan kemudian bertanya lagi kepadanya,
"Apa tujuan Anda berperang, wahai Khalid?" Ketika itu Khalid pun menjawab, "Kami ingin mengajak kalian bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang patut disembah dan mengakui bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah dan mempercayai bahwa semua ajaran itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Gregorius bertanya lagi kepada Khalid bin Walid, "Bagaimana jika seseorang tidak mau menerimanya, wahai Khalid?" Kemudian Khalid pun menjawab, "Jika seseorang itu tidak mau menerimanya, maka cukup dengan membayar jizyah, mengakui kepemimpinan Islam, dan setelah itu kami berkewajiban menjamin hak miliknya, jiwanya, dan juga agama yang dianutnya." Kemudian setelah itu Gregorius pun bertanya lagi, "Bagaimana bila ia tidak mau menerimanya?" Kemudian Khalid pun menjawab dengan singkat dan jelas, "Maka pilihan terakhir adalah perang." Nah, ketika itu jawaban Khalid tampaknya membuat Gregorius semakin penasaran dengan Islam, hingga ia kembali lagi bertanya kepada Khalid, "Bagaimanakah kedudukan orang yang menerima Islam pada hari ini?" Ketika itu Khalid pun menjawab, "Di hadapan Allah kita semua sama, baik dia adalah orang yang kuat maupun orang yang lemah. Tidak peduli apakah dia masuk Islam terlebih dahulu atau belakangan." Kemudian Gregorius pun kembali bertanya, "Ya Khalid, jika orang yang menerima Islam hari ini sama kedudukannya dengan yang lebih dahulu memeluk Islam?" Maka ketika itu Khalid menjawab, "Benar, bahkan lebih." Kemudian Gregorius pun bertanya lagi, "Mengapa bisa begitu ya Khalid? Padahal kamu sudah lebih dahulu memeluk Islam." Khalid pun menjawab dengan hati yang lembut, "Kami ini memeluk Islam dan berbaiat janji dengan Rasulullah. Beliau hidup bersama kami, dan kami melihat sendiri kebenaran dan mukjizat-mukjizatnya sampai beliau wafat. Sedangkan orang yang menerima Islam hari ini tidak pernah bertemu dengan Rasulullah dan tidak pernah melihat semua itu. Jika orang itu masuk Islam dan menerima semua kebenaran Rasulullah, maka ia jauh lebih mulia dari kami." Sang panglima Romawi itu pun takjub dengan kebesaran Islam dan ketika itu memutuskan masuk Islam pada saat itu pula. Kemudian Gregorius dibawa ke perkemahan pasukan Muslim untuk bersahadat dan melakukan sholat 2 rakaat. Tentu saja keputusan Gregorius masuk Islam membuat ratusan ribu pasukan Romawi gelisah. Namun pertempuran terus berlanjut sampai pasukan Romawi harus menelan pahitnya kekalahan. Setelah menyatakan masuk Islam, Gregorius pun memutuskan untuk ikut berperang bersama kaum muslimin melawan kaumnya sendiri. Namun ketika itu ia terbunuh oleh pedang pasukan Romawi. Dan ketika itu ia meninggal dalam keadaan syahid. Khalid merasa sedih ketika itu, akan tetapi ia bersyukur karena Gregorius mati dalam keadaan syahid, meski ia baru saja memeluk Islam. Nah, begitulah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya yang menerima hidayah dan menerima kebenaran. Nah, demikianlah sejarah singkat mengenai Gregorius Theodorus. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Karena tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita mengetahui sejarah-sejarah yang sebelumnya belum pernah kita ketahui. Billahi taufik wal hidayah, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.